Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahsana Milatina dari Prodi Ilmu Komunikasi 2A, NIM 301200011 dari Universitas Ramat Sri Kendal. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk komunikasi interpersonal. Komunikasi diedik atau dyadic communication, yaitu proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang dalam situasi tatap muka. Proses komunikasi secara tatap muka itu ada 4. Yang pertama dialog, sharing, wawancara, dan konseling. Hubungan interpersonal yang sangat efektif yaitu pesan yang dapat diterima dan dipahami oleh komunikan sebagaimana yang dimaksud oleh komunikator. Kemudian ditindaklanjuti dengan perbuatan sukarela dan meningkatkan kualitas hubungan pribadi. Efektivitas komunikasi menurut Komar yaitu keterbukaan, empati, dukungan, dan rasa positif serta kesetaraan. Kemudian, keefektifan komunikasi interpersonal dapat dijelaskan dari perspektif hukum komunikasi yang efektif. 5 hukum tersebut meliputi respect, yaitu sikap menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang disampaikan. Yang kedua, empati, yaitu kemampuan untuk menempatkan pada situasi atau kondisi dihadapi orang lain. Yang ketiga adalah audible, yaitu dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Yang keempat, clarity, yaitu kejelasan dari pesan itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan multi-interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Yang kelima adalah humble, yaitu rendah hati. Rendah hati untuk membangun rasa menghargai orang lain, biasanya didasari sikap rendah hati yang dimiliki. Kemudian bagaimana sih cara menumbuhkan komunikasi interpersonal? Cara menumbuhkan komunikasi interpersonal yaitu kita itu harus percaya. Yang pertama, menerima, kemampuan berhubungan dengan orang lain tanpa menilai dan berusaha mengendalikannya. Yang kedua, kita harus empati, yaitu memahami orang lain yang tidak mempunyai arti emosional bagi kita. Yang ketiga adalah kejujuran, sikap yang suportif, yang mengurangi sikap defensif dalam berkomunikasi yang dapat terjadi karena faktor personal seperti ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kita harus sikap saling terbuka, yaitu diharapkan tidak akan ada hal-hal yang tertutupi. Kemudian saya akan membahas tentang karakteristik komunikasi interpersonal, yaitu interpersonal communication, seperti proses pertukaran informasi di antara seseorang dengan yang paling kurang seseorang lainnya, atau biasanya di antara dua orang yang dapat langsung diketahui balikannya. Kemudian interpersonal communication menurut Dewi Seman dan L. Barter. Yang pertama, mencakup aspek isi pesan dan hubungan. Yang kedua, partisipasi dan saling mempengaruhi. Yang ketiga, ada hubungan dan saling ketergantungan. Yang keempat, tidak dapat ditarik kembali. Kemudian saya akan membahas tentang prinsip komunikasi interpersonal. Yang pertama, personalitas hubungan. Yang kedua, empati. Yang ketiga, saling menghargai. Yang keempat, menjaga keterbukaan dan iklim yang mendukung. Kemudian, memperlihatkan tingkah laku dan saling percaya. Yang terakhir, memperkuat rasa aman terhadap orang lain. Menurut Jensen 1981 dalam asupratiknya, yang pertama pembukaan diri, yaitu mengungkapkan
memikirkan reaksi atau tanggapan kita terhadap situasi yang sedang kita hadapi, serta memberikan informasi tentang masa lalu yang relevan dan berguna untuk memahami tanggapan kita di masa kini. Kemudian, keinsyafan diri merupakan langkah pertama bersikap terbuka kepada orang lain guna untuk menjalin hubungan yang lebih mendalam. Ada dua cara untuk lebih memahami diri sendiri. Yang pertama, dengan mendengarkan diri kita sendiri agar mengenal bagaimana perasaan dan reaksi kita terhadap berbagai hal, seperti apa yang menyebabkan kita bereaksi seperti itu. Yang kedua, meminta umpan balik terhadap orang lain agar kita tahu terhadap perilaku kita. Dengan memahami diri sendiri, dapat mengambil keputusan terhadap suatu perubahan. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.